Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gupron dengan NIM 40422003. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah kajian buku teks bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yusan Mayudi. Dan langsung saja ya ke intinya. Di video kali ini saya juga akan memaparkan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia untuk tingkat SD atau MI. Kelas 2, Kurikulum Merdeka. Kurang lebih seperti ini teman-teman bentuk fisiknya. Dengan penulis buku Eri Dwi Astuti, penerbit Putra Nugraha, tahun terbit 2024. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan ketika kita menganalisis buku teks. Aspek yang pertama yaitu aspek isi, yang kedua yaitu aspek penyajian, yang ketiga yaitu aspek bahasa, yang keempat aspek kegrafikan. Nah, yang pertama aspek isi. Untuk aspek isi juga terdiri atas 4 poin yang juga harus diperhatikan. Poin yang pertama yaitu kesesuaian dengan kurikulum. Buku ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Materi pelajaran di buku ini disampaikan dengan ringkas dan mudah dipahami. Beragam aktivitas disediakan untuk mengasah keterampilan sekaligus memberi pengalaman belajar yang berkesan. Buku ini juga terintegrasi pendidikan karakter, anti korupsi, dan tentunya profil pelajar Pancasila. Poin yang kedua yaitu kedalaman materi. Materi yang disajikan cukup ringkas, padat, dan jelas, cocok dengan pemahaman anak SD. Mencakup berbagai kemampuan seperti membaca, menulis, mengamati, berdiskusi, menirukan, dan melakukan. Dilengkapi dengan berbagai cerita menarik, cerita yang disajikan juga mengandung nilai sosial dan permainan tradisional. Dan lewat cerita tersebut peserta didik juga ditugaskan untuk membaca lalu menentukan ide pokoknya. Di poin berikutnya yaitu keakuratan informasi. Informasi yang disajikan akurat dan didukung oleh referensi yang dapat dipercaya tentunya. Buku ini menghindari generalisasi yang berlebihan dan memberikan penjelasan yang mendetail. Untuk poin berikutnya yaitu kebermaknaan. Terdapat beragam aktivitas belajar dalam buku ini. Misalnya mengerjakan tugas mandiri, berdiskusi, bekerja sama, dan praktik. Aktivitas tersebut akan membentuk pribadi sesuai profil pelajar Pancasila karena menumbuhkan sikap dan perilaku positif terhadap bahasa Indonesia. Itu bagian aspek isi yang terdapat 4 poin di dalamnya, dan berikutnya yaitu aspek penyajian. Poin pertama yaitu sistematika penulisan. Buku ini disusun dengan sistematika yang jelas, dimulai dari pengantar, tujuan pembelajaran, materi pokok, hingga latihan soal dan evaluasi. Setiap bab diawali dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan diakhiri dengan rangkuman dan soal evaluasi. Poin berikutnya yaitu metode penyajian. Buku ini menggunakan berbagai metode penyajian, termasuk narasi, dialog, dan tugas-tugas interaktif yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, pada bab mengenai bijak memakai uang, buku ini menyajikan pantun tentang menabung yang masih rumpang untuk melengkapi pantun tersebut dan mendiskusikan pesan dalam pantun tersebut. Poin berikutnya yaitu kreativitas dan inovasi. Buku ini menyertakan berbagai aktivitas kreatif seperti proyek kelompok, studi kasus, dan diskusi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Contohnya dalam bab sayang lingkungan. Buku ini menyertakan proyek aktivitas bersama mengenai cara menghemat air. Poin yang berikutnya yaitu interaktivitas. Buku ini menyediakan berbagai latihan soal dan proyek yang mendorong siswa untuk aktif berpikir dan berinteraksi dengan materi. Misalnya, setiap bab menyertakan berbagai latihan soal yang tidak hanya menguji pemahaman, tetapi juga mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata.
Sekarang masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek bahasa yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama yaitu keterbacaan. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa SDMI dan sesuai dengan tingkat kematangan kognitif mereka. Buku ini menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan langsung, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Poin berikutnya yaitu kebakuan bahasa. Buku ini mengikuti kaidah kebakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya, serta menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu bahasa Indonesia. Poin berikutnya yaitu kekonsistenan istilah. Istilah-istilah yang digunakan di seluruh buku sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Poin yang berikutnya itu kejelasan. Bahasa yang digunakan jelas dan tidak ambigu, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, definisi-definisi yang diberikan selalu disertai dengan contoh konkret untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek kegrafikan, yang terdapat 4 poin juga. Poin pertama pada aspek kegrafikan yaitu desain yang menarik. Tata letak buku ini menarik dengan penggunaan font yang mudah dibaca dan penataan teks yang rapi. Buku ini juga menggunakan margin yang cukup lebar, sehingga teks tidak terlalu padat dan mudah dibaca. Poin berikutnya yaitu kualitas ilustrasi. Ilustrasi dan gambar yang digunakan dalam buku ini berkualitas tinggi dan relevan dengan materi yang disajikan. Membantu siswa dalam memahami konsep yang kompleks. Misalnya, buku ini menyertakan gambar seseorang dengan postur tubuh yang berbeda dalam materi antonim pada bab berteman dalam keragaman. Poin berikutnya yaitu penggunaan warna. Penggunaan warna pada sampul buku cukup menarik. Akan tetapi di dalamnya hanya menggunakan warna hitam putih, dan alangkah akan lebih menarik jika dari sampul buku serta keseluruhannya juga menggunakan warna yang lebih hidup. Seperti itu. Poin yang terakhir yaitu tipografi. Penggunaan font dan ukuran huruf sesuai sehingga teks mudah dibaca dan nyaman di mata. Misalnya, buku ini menggunakan ukuran huruf yang cukup besar untuk teks utama dan ukuran yang lebih kecil untuk catatan kaki. Nah, yang barusan saja saya jelaskan itu adalah aspek beserta poin-poinnya yang harus diperhatikan ketika teman-teman menganalisis sebuah buku teks. Sekarang kita sudah sampai pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Pengembangan buku teks yang baik memerlukan pemahaman mendalam mengenai standar yang ditetapkan oleh BNSP. Standar ini mencakup aspek isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan yang harus dipenuhi agar buku teks dapat berfungsi efektif sebagai sumber belajar. Analisis buku teks bahasa Indonesia untuk tingkat SD atau MI kelas 2 ini menunjukkan bahwa buku ini telah memenuhi sebagian besar standar tersebut dengan penyajian materi yang sesuai dengan kurikulum. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.